Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok sejarah kelas B051 akan mempresentasikan tentang pasar atom. Oke, yang pertama perkenalan dulu. Yang pertama, nama saya Zulfikar Lidan dengan NPM 122. Ya, kemudian nama saya Stefan Aulia Majid dengan NPM 54. Saya Livia Alicia Rukmana, NPM 22072. Galih NPM 077. Perkenalkan, nama saya Mariza Reta, NPM 87. Perkenalkan, nama saya Nanda Putri Mujitahir, NPM 097. Perkenalkan, nama saya Putra Mardika Tuahun, NPM 103. Saya Bayu Oji Satria, NPM 126. Pertama-tama saya akan menjelaskan sejarah dari pasar atom ini. Didirikan pada tahun 1972, Pusat Perbelanjaan Pasar Atom merupakan salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Jawa Timur, khususnya di Surabaya. Pasar Atom merupakan pusat perbelanjaan yang sudah lama dikenal dengan keramaian dan jumlah pengunjungnya, serta omzet pedagang yang tinggi. Gedung Pasar Atom ini letaknya menyatu dan Gedung Pasar Atom Mall dan dikembangkan dengan konsep modern yang lebih tertata dan zoning system. Berikut ini adalah dana dari Pasar Atom. Yang kuning ini adalah dana Pasar Atom, sedangkan yang oranye itu dana Pasar Atom Mall. Selanjutnya, menurut kami, pasar atom ini menggunakan langgam arsitektur Art Deco. Arsitektur gaya ini pertama kali muncul pada tahun 1925 dan berkembang hingga 1940. Nama Art Deco berasal dari pameran yang berjudul Paris Exposition des Arts Décoratifs et Industries pada tahun 1925 di Prancis. Gaya Art Deco ini mencerminkan maskulinitas dengan garis-garisnya yang tegas. Pada gaya Art Deco terdapat karakteristik seperti adanya zigurat, terdapat bangunan dengan sisi yang melengkung, atap bangunan yang datar, penggunaan glass block, warna yang variatif, dan menonjolkan unsur abstrak. Selanjutnya ini identifikasi langgam pada pasar atom. Terdapat bangunan memiliki sisi yang melengkung, atap bangunan yang datar. Selanjutnya. Terus ada bangunan memiliki warna yang bervariatif dan juga penggunaan glass block. Nah, berikut contoh arsitektur Art Deco selain Pasar Atom, ada lingkaran spiral di Gedung Chrysler, New York, Union Terminal di Ohio, USA, Folies Berger, Paris, di Prancis, 1869. Oke, selanjutnya ada ciri-ciri langgam. Yang pertama ada langgam Art Nouveau. Yang pertama ada banyak terinspirasi dari alam. Yang kedua, adanya gaya dekoratif tumbuh-tumbuhan yang meliuk-liuk dan tidak kaku. Selanjutnya ada selain bertema floral, terkadang juga menggambarkan kecantikan wanita, terkadang juga hewan. Yang selanjutnya ada bentuk-bentuk plastis dan organis, tapi tidak mengandalkan prinsip-prinsip geometris. Selanjutnya dan yang terakhir ada tingkat kesulitan detailnya relatif tinggi, terutama dalam seni arsitektur, sehingga harganya pun relatif mahal. Yang kedua ada ciri-ciri langgam konstruktif. Yang pertama adanya elemen geometri seperti gaya kubisme. Yang kedua menggunakan elemen desain ruang kosong. Yang ketiga warna dipengaruhi oleh aliran arsitektur dadaisme. Yang keempat menggunakan elemen industrial untuk menciptakan kesan geometris.
Selanjutnya, apa itu langgam Art Nouveau? Art Nouveau adalah gerakan seni dekoratif dan arsitektur yang lahir dan berpusat di Eropa Barat. Gerakan ini dimulai pada tahun 1880-an sebagai reaksi menentang penekanan sejarah pada karya-karya seni pertengahan abad ke-19. Gerakan ini juga memiliki komitmen untuk menghapuskan hierarki tradisional dalam seni, di mana pada masa itu banyak yang berpandangan bahwa seni lukis dan seni pahat lebih superior jika dibandingkan dengan seni kerajinan dekoratif, yang menyebabkan gerakan ini lebih banyak memengaruhi jenis seni yang kedua. Selanjutnya ada contoh arsitektur Art Nouveau. Ada di La Sagrada Familia di Spanyol, Casa Batlló di Spanyol juga, dan House of Jules Lafayette. Selanjutnya ada arsitektur konstruktivisme. Arsitektur konstruksi adalah sebuah gerakan arsitektur modern yang muncul pada tahun abad ke-20 di Rusia. Langgam arsitektur ini menekankan pada fungsionalitas, geometri, dan penggunaan bahan-bahan industri dalam desain bangunan. Karakteristik dari langgam arsitektur konstruktivisme meliputi penggunaan bentuk geometris, tampilan yang eksplisit dari fungsi bangunan, penggunaan bahan industri, dan dekorasi yang minim. Lalu ada contoh-contoh arsitektur konstruktivisme. Ada di Zwei Workers Club, Palace of Soviets, dan Prom Building. Selanjutnya ada persamaan langgam Art Deco dan Art Nouveau. Next. Yang pertama, penggunaan ornamen. Art Deco dan Art Nouveau sama-sama menggunakan ornamen pada bangunan. Hanya saja memiliki karakteristik ornamen yang berbeda. Untuk Art Nouveau itu ornamennya biasanya berbentuk seperti floral. Kalau Art Deco itu biasanya lebih ke ornamen geometris. Lalu ada karakteristik bentuk. Baik Art Deco maupun Art Nouveau sama-sama memiliki karakteristik bentuk bangunan yang melengkung. Biasanya berbagai sisi bangunan ini memiliki lengkungan yang sama, tapi tidak seluruhnya, ataupun juga menampilkan persegi yang tersusun dalam suatu pola. Lalu ada persamaan langgam Art Deco dan konstruktivisme. Persamaan Art Deco dan konstruktivisme ini ada pada karakteristik bentuknya. Baik Art Deco dan konstruktivisme sama-sama menggunakan bidang bentuk berupa geometri pada fasad dan ornamen bangunannya. Kemudian ada perbedaan langgam Art Deco dengan Art Nouveau. Perbedaan pada warna, itu Art Deco cenderung menggunakan warna-warna yang kontras dan cerah, seperti hitam, putih, emas, merah, dan biru. Sementara itu, Art Nouveau cenderung menggunakan palet warna yang lebih lembut dan alami, seperti warna tanah, hijau, daun, biru langit, dan warna pastel. Untuk perbedaan pada bentuk dan material, Art Deco cenderung memiliki desain yang geometris, modern, dan futuristik. Sementara Art Nouveau cenderung memiliki desain yang organik, alami, senousa, dengan mengornamen yang menggambarkan unsur-unsur alam. Kemudian perbedaan Art Deco dan konstruktivisme. Untuk perbedaan fungsi dan Art Deco sering menggunakan bentuk-bentuk yang simetris dan bersifat dekoratif. Sedangkan konstruktivisme menampilkan desain yang lebih sederhana dan minimalis, dengan bentuk-bentuk yang lebih fungsional, efisien, dan seringkali simetris. Konstruktivisme cenderung menghindari ornamen yang berlebihan dan menekankan pada kejelasan bentuk.
Untuk perbedaan material, Art Deco sering menggunakan bahan-bahan mewah dan mahal seperti logam, marmer, kaca patri, serta teknologi konstruksi modern seperti beton bertulang. Konstruktivisme menekankan pada penggunaan material dan teknik konstruksi yang sederhana, efisien, dan dapat diproduksi secara massal seperti baja, beton, dan kaca. Konstruktivisme cenderung menampilkan bentuk dan struktur yang jelas tanpa ornamen yang berlebihan. Nah, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.